Oke, Ibu lanjutkan kembali ya. Tadi sudah membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan afiksasi atau kata dasar yang mendapat imbuhan. Afiksasi adalah imbuhan. Seharusnya kita lanjutkan itu ke dalam gagasan pokok, gagasan penjelas. Tapi gagasan pokok dan gagasan penjelas itu sudah sering kamu pelajari. Sudah sering. Gagasan pokok itu ide pokok, ide utama, pikiran utama itu sudah sering. Ya, itu saya berikan kamu pelajari sendiri di rumah. Karena itu adalah hal yang mudah. Tapi biarpun mudah, jangan sepele. Dalam hal gagasan pokok sering sekali kita salah mencari jawaban yang paling tepat. Tapi khusus gagasan pokok, saya serahkan MIA 1 atau MIA 2 pasti bisa memahaminya. Nah, Ibu lanjutkan ke prase ya. Prase, bagian ketiga dari unsur kebahasaan tadi, yaitu prase, kelompok kata. Ya, kelompok kata. Berarti kalau disebut dengan prase, Bu, ada percampuran atau pernikahan 1, 2, 3 atau 4 kata. Tidak satu kata dia, tapi lebih dari satu kata. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ya. Prase itu artinya apa, Ibu? Kelompok kata yang sifatnya hanya meliputi salah satu fungsi. Bisa fungsinya hanya subjek, bisa hanya predikat, bisa hanya objek, bisa hanya keterangan. Ya. Jadi satu prase itu tidak boleh SP dia, tapi satu prase mungkin sifatnya hanya subjek. Prase berikutnya mungkin hanya predikat. Tidak boleh dalam satu kelompok kata itu dia terdiri dari subjek ataupun predikat, begitu ya. Dia hanya memiliki satu unsur. Kalau tidak subjek ya predikat, kalau tidak predikat ya objek, begitu nah ya. Contohnya, ini contoh kalimat langsung dibuatkan. Langsung contoh kalimat. 2 orang mahasiswa sedang membahas vaksinasi COVID-19. 2 orang mahasiswa sedang membahas vaksinasi COVID-19. Ya. Nah, kita mau mencari di sini. Adakah frase dalam satu kalimat ini? Ada. Ibu sudah buat itu subjeknya. 2 orang mahasiswa adalah subjek. Sedang membahas adalah predikat karena ini sebuah pekerjaan. Vaksinasi COVID-19 adalah objek. Nah, kita mau mencari ini, Bu. Berapa prasekah ada dalam kalimat ini? Ya. 2 orang mahasiswa subjek. Kita hitung dulu jumlah katanya. 2, 1, orang 1, mahasiswa 1, berarti 3 kata. 3 kata ini adalah satu prase yang kedudukannya adalah subjek, ya. Yang kedudukannya adalah subjek. Kemudian prase yang kedua dari satu kalimat ini, sedang membahas. Sedang membahas. Membahas itu adalah sebuah pekerjaan, ya. Sebuah pekerjaan. Kenapa prase ini, Bu? Karena ini 2 kata. 2 kata. Sedang membahas itu terdiri dari 2 kata. Tadi prase itu tidak boleh satu kata, harus minimal 2 kata. 2, 3 atau 4. Ini 2 kata, ini 3 kata. Ini satu prase, ini satu prase, ya. Vaksinasi COVID-19. Ini sudah 2 kata. Vaksinasi COVID-19. Ini disebut sebagai objek. Objek yang terdiri dari 2 kata, vaksinasi dan COVID-19. Ini disebut juga prase, ya. Prase nih, Bu, iya. Berarti dalam satu kalimat ini ada berapa prase dong, Bu? Ada 3 prase. Ada 3 prase di sini. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Yang kedua. Jadi kesimpulannya yang pertama itu tadi terdiri dari 3 prase. Kalimat contoh pertama. Kalimat kedua, Leona Saragih berlari dengan sangat kencang. Leona Saragih berlari dengan sangat kencang. Maka kita buatlah subjek predikatnya. Harus dibuat dulu subjek predikat sama objek sama keterangannya baru mudah, Ibu.
menentukan prasenya? Iya. Nah, kita buat Leona Saragi subjek, berlari predikat, dengan sangat kencang keterangan cara. Leona Saragi ini terdiri dari dua kata, fungsinya subjek. Maka disebutlah ini satu frase. Ya, berlari fungsinya predikat, tapi satu kata. Ada frase di sini, Bu? Tidak ada. Ini kosong, ini frase. Tidak ada frase di sini. Ini hanya satu kata. Dengan sangat kencang. Ini tiga kata ini. Dengan sangat kencang. Ini adalah disebut keterangan cara, tapi ini adalah frase. Kenapa frase ini, Bu? Karena ini terdiri dari lebih satu kata, satu fungsi. Fungsinya ini apa, Ibu? Kedudukannya keterangan cara. Ini satu frase. Berarti kesimpulannya, satu kalimat Leona Saragi berlari dengan sangat kencang terdiri dari dua frase. Kenapa dua, Ibu? Padahal SPO-nya dia. Karena predikatnya satu kata, tidak frase. Ya. Nomor 3. Contoh nomor 3. Denta memintal benang. Denta memintal benang. Denta subjek, memintal predikat, benang adalah objek. Adakah di sini, Ibu, frase? Nah, kamu perhatikanlah. Denta subjek hanya satunya katanya. Memintal hanya satunya. Benang hanya satu. Berarti di kalimat yang ketiga tidak ditemukan ada kelompok kata atau frase. Ya, inilah tentang frase. Tak sulit, tidak susah ini. Dan mau murah. Ya. Sekarang Ibu masukkan lagi ke jenisnya. Ke jenisnya. Frase jenisnya banyak, Ibu, banyak. Tapi karena COVID ini kita minimalis lah. Cukup dua lah yang kita pelajari. Cukup dua lah yang kita pelajari, ya. Ada yang disebut dengan frase nomina atau frase benda. Frase benda, kelompok kata yang terdiri dari benda. Contoh, jam. Ini benda ini, iya kata benda ini jam. Maka kita masukkanlah jam itu menjadi kelompok kata. Ini kan baru satu kata, hanya kata dasar. Kita masukkan menjadi kelompok kata. Jam tangan mewah. Jam adalah kata benda. Kita buat menjadi frase nomina, frase benda. Kelompok kata benda. Jam tangan mewah. Maka jam tangan mewah ini adalah satu frase. Satu kelompok kata. Kita masukkanlah jam tangan mewah itu menjadi satu kalimat. Menjadi satu kalimat. Ya. Ayah mengoleksi jam tangan mewah. Titik. Ayah subjek, di sini tidak ada frase, ya. Mengoleksi predikat, tidak ada frase karena satu kata. Jam tangan mewah. Ini ada frase karena tiga kata. Jam tangan mewah, tiga kata. Inilah frase. Frase apa jenisnya, Bu? Nomina. Kenapa nomina, Bu? Karena jam adalah kata benda atau benda. Ya, kata benda. Oke. Yang kedua, frase verba atau kelompok kata yang berasal dari kata kerja. Contoh katanya memasak, menginspirasi, tidur, bermimpi. Ini adalah jenis-jenis kata kerja. Ya, kata kerja. Maka mau kita masukkanlah ke dalam kelompok kata. Sedang memasak. Ini sudah kelompok kata ini karena sudah dua kata. Sedang dan memasak. Kita masukkan ke dalam kalimat. Koki sedang memasak barbeque. Ya. Koki subjek, sedang memasak predikat, barbeque objek. Sedang memasak adalah frase verba. Kenapa frase verba, Ibu? Karena memasak adalah kata kerja. Verba artinya adalah kata kerja. Inilah yang bisa Ibu sampaikan tentang frase, tentang afiksasi,
sedangkan tentang gagasan pokok dengan klausa saya serahkan kepada Anda untuk belajar mandiri. Apa yang susah dari klausa, apa yang susah dari gagasan pokok, kita boleh saling cek-cekan untuk memahaminya. Atau nanti pada saat Zoom kita boleh menjelaskan ulang kembali apa kira-kira yang tidak kau tahu tentang gagasan pokok dan klausa. Demikianlah materi saya hari ini. Semoga berkenan untuk 10 MIA 1, MIA 2. Salam kemerdekaan dari Ibu Melang, Sumatera Utara, #1.